Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Rahmayani Saragi dengan NIM 2103066156. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Dosen pengampu saya adalah Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMT. Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur dan komponen enzim. Yang pertama, ada apoenzim. Apoenzim disebut juga dengan protein. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi, yang berfungsi untuk menentukan kekhususan dari enzim. Apoenzim sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan rusak pada suhu yang terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, yaitu sisi aktif dan sisi allosetrik. Sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang akan dijadikan sebagai produk. Bagian ini mengikat molekul substrat sehingga terjadilah yang disebut proses katalis. Sementara itu, sisi allosetrik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Di sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor merupakan komponen enzim lainnya. Kofaktor merupakan komponen enzim yang bukan protein, tidak seperti apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat berubah-ubah, yaitu mengubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat-substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yakni koenzim dan gugus prostetik. Perbedaan koenzim dan gugus prostetik berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dengan enzim. Koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berkaitan secara non-kovalen dengan enzim. Sifat-sifat koenzim antara lain tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Contohnya ada vitamin FAD. Gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Gugus prostetik dapat berupa senyawa organik tertentu, vitamin atau ion logam. Gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berkaitan secara kovalen dengan enzim. Contohnya oksidase sitokrom dan arginase. Lalu kedua ada model dari enzim. Yang pertama ada model kunci dan anak kunci. Teori ini ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dia menyatakan bahwa enzim akan berikatan dengan substrat yang punya bentuk sama seperti sisi aktif dalam enzim. Berarti dengan sisi aktif yang sama dengan enzim, maka enzim dan substrat akan berhubungan. Yang kedua ada induced model atau model induksi. Teori ini digunakan oleh Daniel Koslin pada tahun 1958. Pada enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, namun sisi aktif itu mempunyai titik pengikatan yang sama atau spesifik. Oleh karena itu, hanya substrat-substrat yang mempunyai titik peningkatan yang sama yang bisa menginduksi sisi aktif dari enzim agar pas membentuk seperti suatu substrat. Adanya teori induksi ini, dia bisa menyempurnakan kekurangan dari teori kunci dan anak kunci. Lalu ketiga, banyaknya enzim yang dinamakan dengan penambah akhiran ase pada nama substratnya. Contohnya urease, mengkatalisis hidrolisis urea. Tetapi banyak juga enzim yang dinamai tidak berdasarkan nama substratnya, misalnya tripsin dan pepsin. Ada juga enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dinamakan juga dengan enzim betialin. Karena itu dan juga terus-menerus meningkatnya jumlah enzim yang baru, suatu dasar pengulangan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas, berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contohnya yang pertama oksidorreduktase, tipe reaksinya itu transfer elektron, contohnya alkohol dihidrogenase. Yang kedua transferase, tipe reaksinya transfer gugus fungsinya, contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, tipe reaksinya hidrolisis, contohnya tripsin.
Soal yang keempat yaitu sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya. Walaupun ada beberapa senyawa yang tidak dapat berfungsi sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, ada enzim itu khusus fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukannya suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Lalu yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Lalu soal yang kelima, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi, yaitu menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan pada suhu yang tinggi. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Yang keempat ada inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua, yang bisa bekerja secara balik atau reversible. Lalu yang ketujuh, pola umum pengontrolan jalur metabolisme. Biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dapat dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z yang memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate atau B, C, D selama proses metabolisme tadi terjadi. Banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim yang demikian dinamakan enzim allosterik. Enzim allosterik sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein dan memiliki 1 atau lebih sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut yang memungkinkan sisi aktif lainnya memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat.